Selamat datang di kelas 12 semester 1 dengan materi yang pertama adalah geometri ruang. Dengan materi pokok yang pertama adalah kedudukan, titik, garis, dan bidang. Materi yang kedua adalah menentukan jarak. Kita masuk ke materi yang pertama adalah kedudukan, titik, garis, dan bidang. Kita tahu bahwa yang termasuk dengan bangun ruang adalah seperti kubus, balok, dan prisma. Ini kategori prisma juga ya, balok, kubus, dan prisma itu satu. Cuman bedanya kalau prisma lebih pada alas dan tutupnya, bisa segitiga, bisa segi 4, bisa segi 8, dan seterusnya. Artinya alas dan tutup sama. Sedangkan kelompok yang berikutnya adalah limas kerucut. Ada juga di kelompok lainnya adalah bola. Nah, sekarang apa-apa saja yang harus dipelajari dalam menentukan titik, garis, dan bidang? Kedudukan titik, garis, dan bidang, kita harus yang pertama belajar, kita harus mengetahui unsur bangun ruang. Nah, perhatikan berikut. Kita ambil contoh sebagai bangun ruangnya adalah kita coba dengan menggunakan perwakilan adalah kubus. Kita gambarkan kubus. Nah, kubus itu memiliki 8 titik sudut. Yang pertama A, B, C, D, E, F, G, H. Titik sudut ini bisa diganti KLM, PQRS juga bisa ya. Yang jelas penentuan titik sudut biasanya harus berlawanan dengan jarum jam, bukan searah ya. Harus berlawanan dengan jarum jam. Nah, coba perhatikan di situ. Kalau kubus itu memiliki ada 8 titik sudut. Yang pertama adalah titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, berbeda dengan sudut. Kalau sudut itu adalah ditentukan apa? Masih ingat definisi dari sudut adalah perpotongan 2 buah garis. Nah, sekarang yang membentuk sudut ya. Nah, sekarang kalau yang namanya sudut, misalnya sudutnya adalah dengan titik sudutnya adalah A. Maka sudut yang mungkin pada gambar tersebut adalah sudut EAB, sudut EAD, dan yang terakhir adalah sudut sudut BAD. Dari satu titik ini terdapat 3 sudut. Sudut EAB, sudut EAD yang sebelah sana ya, sudut BAD ke bawah. Jadi satu titik itu ternyata pada kubus ada 3 sudut. Jadi jumlah keseluruhan berarti ada satu titik ada 3, berarti 8 kali 3 sama dengan 24 sudut. Tetapi titiknya ingat, titiknya ada 8. Unsur yang kedua dari bangun ruang, kita ambil lagi masih gambar kubus ya.
adalah unsur yang kedua adalah rusuk. Kalau di kubus itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk. Rusuknya adalah yang pertama abi, bici, cidi, dan adi. Ini rusuk dari alas. Kemudian ada rusuk tutup, bisa ef, fg, gh, dan eh. Nah, sedangkan rusuk tegaknya adalah ae, bf, cigi, dan dh. Jadi ada 12 buah rusuk pada kubus. Nah, sekarang kita coba lagi sisi. Sisi kubus ada 6 sisi. Kita coba lihat ya, sisinya berbentuk, kalau kubus sisinya berbentuk persegi. Sisi yang alasnya adalah A, B, C, D. Sisi atasnya adalah E, F, G, H. Sedangkan sisi tegaknya adalah A, B, F, E, B, C, G, F, C, D, H, G. Dan ke berikutnya adalah A, D, H, E. Jadi ada 6 buah sisi pada kubus. Nanti kita coba kasih contoh nanti soal untuk yang bangun ruang yang lain. Kemudian ada istilah dengan diagonal bidang. Diagonal bidang adalah garis dari sudut ke sudut yang menyeberangi sebuah bidang. Bidang berarti ada berapa di situ? Kalau bidang sisinya ada 6, satu sisi itu untuk kubus itu ada 2 diagonal, maka jumlah keseluruhannya adalah 6 kali 2, 12 buah diagonal bidang. Kita ambil contoh misalnya di situ 12 buah, yaitu AF diagonalnya ya. Kemudian BE itu pada sisi ABFE. Kemudian ada lagi diagonal bidangnya adalah BG dan CF. Kemudian diagonal berikutnya CH dan GD atau G. Kemudian sebelahnya lagi AH dan ED. Sekarang yang alas lagi, ACI dan BD. Diagonal berikutnya adalah EG dan FH. Jadi kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 diagonal bidang. Nah, sekarang ada istilah lagi dengan bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu berbeda dengan diagonal bidang. Artinya, diagonalnya berbentuk bidang. Kalau diagonal bidang berbentuk garis. Nah, saya ambil contoh, saya arsir di atas ini, gambar di atas. Misalnya yang mudah itu dari AB GH. Saya arsir. Ini adalah namanya bidang diagonal. Bidang diagonal ya. AB GH, bidang diagonal. Ada lagi? Kalau kita coba dari arah yang berlawanan adalah EFC D. Kemudian dari sisi kiri EH BC. Kemudian dari sisi sebaliknya FG DA. Berarti ada
lanjut lagi ya, dari sisi kiri sudah, sisi depan belakang, sisi kanan atas, kemudian ada nggak lagi? Ada ya, BF HD, artinya ngilang seperti ini. Kemudian lawannya adalah EACG. Nah, jadi ada, kita hitung berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bidang diagonal. Selanjutnya unsur yang berikutnya adalah diagonal ruang. Diagonal ruang. Kita gambar kembali kubus ya. Apa itu namanya diagonal ruang? Tadi ada istilah, ada diagonal itu ada 3 istilah. Yang pertama, diagonal bidang, bidang diagonal. Yang berikutnya adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruang, di sini kita bisa perhatikan, kita ambil contoh garis agi. Dia berbentuk garis ya, garis A ke G. Dia nyebrang dari titik sudut ke sudut melalui ruang. Nah, sekarang apalagi lawannya adalah EC. Kemudian titik BF, BH ya. BH, FD. Berarti dari EC, AG, FD, dan HB atau BH. Jadi ada 4 ya diagonal ruangnya. Lain unsur-unsur bangun ruang, untuk menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang, kita juga harus memahami ada istilah dengan benda putar. Misalkan ada bentuknya adalah persegi panjang. Kalau kita putar, maka akan membentuk sebuah tabung. Kalau segitiga kita putar, ini kita putar ya, maka ini akan membentuk kerucut. Jadi selain kita mempelajari unsur-unsur bangun ruang, kita memahami dulu istilah dengan benda putar. Jadi kalau persegi panjang diputar, salah satu sisinya kita putar sebagai sumbu, maka sisi yang lain akan diputar akan membentuk sebuah tabung. Kalau segitiga kita putar, sisi segitiga ini sebagai sumbu, maka akan membentuk sebuah kerucut. Selanjutnya kita melihat hubungan antara hubungan titik, garis, dan bidang. Saya kembali ambil contoh adalah bangun kubus. Saya gambarkan kembali. Titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang pertama, melalui 2 buah titik yang tidak berimpit, hanya ada satu garis lurus. Kita ambil contoh, misalnya titik A dengan titik H. Misalnya titik A dan titik H itu tidak berimpit ya, tidak berimpit. Kalau kita tarik, maka akan terbentuk garis lurus, yaitu garis H. Bukan maksudnya garis lurus ya, bukan misalnya gini. Misalnya. Nah, dari C ke G ini ada
Berapa garis? Banyak garis, tapi yang diminta adalah garis lurus. Cuma ada cigi. Kalau ini kan cigi juga, tapi garisnya melengkung. Misalnya di sini cigi juga. Nah, itu yang pertama, konsep pertama. Yang kedua, jika sebuah garis lurus mempunyai dua titik sekutu dengan bidang, dua titik sekutu dengan bidang, maka garis itu pasti terletak pada bidang. Maka garis tersebut pasti terletak pada satu bidang. Contohnya, kita ambil titik A dengan C. Titik A dan C, kalau kita ambil lurus garis AC, berarti dia garis AC ini, dia bersekutu, titik A-nya adalah sekutu dengan bidang ABCD, kemudian C-nya juga bersekutu dengan bidang ABCD, sehingga garis AC pasti terletak pada bidang ABCD. Misalnya titik garis ya, garis AC itu A-nya bersekutu dengan bidang ABCD. Kemudian titik C juga bersekutu dengan bidang ABCD, sehingga garis garis AC terletak pada bidang pada bidang ABCD. Yang ketiga, melalui tiga titik yang tidak berimpit atau sejajar atau kolinier, hanya ada satu bidang. Nah, saya kembali gambar ya. Gambar kubus kembali. A, B, C, D, E, F, G, H. Kita ambil tiga titik yang tidak segaris atau tidak berimpit sekaligus. Kita cek dulu ya, misalnya titik E, G, dan B. Maka kalau kita hubungkan, terdapat sebuah bidang, yaitu bidang apa? Bidang B, E, G. Jadi kalau misalnya bidang dibuat tiga titik lagi, misalnya ada di sini 1, 2, 3 di luar, maka kita hubungkan, maka akan terbentuk sebuah bidang datar ya, bukan bidang. Kalau bidang lengkung bisa jadi ada banyak ya. Jadi yang dimaksud adalah satu bidang datar. Nah, konsep yang keempat, melalui sebuah garis dan sebuah titik dapat dibuat satu bidang datar. Dibuat satu bidang datar.
Saya kembali gambarkan ya, gambarkan kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita ambil satu garisnya, itu garis HG misalnya, garis HG. Dan ada titik, satunya adalah titik A. Sebuah garis dan sebuah titik. Maka kita hubungkan, maaf ya, kita tulis B di sini. Maka kita hubungkan, maka akan terbentuk sebuah bidang. Bidangnya adalah bidang BGH, bidang BGH. Nah, misalnya kita kasih di luar aja, misalnya di luar. Ini ada garis L. Kemudian ada titik D. Maka titik P ya. Maka kita hubungkan akan membentuk sebuah bidang datar. Seperti itu. Konsep yang kelima, melalui dua garis yang berpotongan hanya ada satu bidang datar. Ambil contoh, misalnya kita bikin di dalam kubus, kembali. A, B, C, D, E, F, G, H. Misalnya garis EC itu berpotongan dengan garis AG. EC dengan AG. Maka akan terbentuk sebuah bidang yang namanya dengan bidang AEGC. Jadi akan terbentuk sebuah bidang AEGC. Itu dari garis EC dengan AG. Bisa jadi misalnya kita coba yang garis BF dengan garis berpotongan dengan garis BC. Maka ini BF ya, ini BC, mereka berpotongan di titik B. Titik B, berpotongan di titik B. Maka akan terbentuk sebuah bidang, yaitu bidang BCGF. Nah, konsep yang keenam, melalui dua buah garis sejajar dua buah garis sejajar hanya ada satu bidang datar. Misalnya kita kembali lagi ya. Kita membahas bangun ruang, maka kita mencoba di dalam ruang. Bangun ruang ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Kita ambil garis yang sejajar adalah HF sejajar dengan BD. Nah, HF, ini garis HF dengan garis BD itu sejajar. Nah, sejajar ya. Maka akan terbentuk sebuah bidang datar. Bidang datarnya adalah bidang datar di BFH. Di sini juga, misalnya ada garis FG. Itu sejajar dengan BC. Maka akan terbentuk bidang apa? BCGF. Nah, sekarang kita masuk ke dudukan titik, garis,
dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik dengan garis. Misalnya kita bikin sebuah balok. P, Q, R, S, T, U, V, W. Nah, sekarang kita coba kedudukan titik dengan garis. Perhatikan, titik U dengan garis QR. Titik U dengan garis QR. Gimana kedudukannya? Titik U adalah di sini, garis QR adalah ke bawah. Berarti diistilahkan dengan di luar. Nah, sekarang kalau garis misalnya titik V dengan garis VR, berarti menggunakan kata pada. Berarti di titik V pada garis VR. Kadang-kadang dikatakan terletak ya. Terletak. Boleh kata terletak ya. Pada atau terletak pada VR. Nah, sekarang misalnya saya kasih titik di sini titik M. Titik M itu kedudukannya dengan garis PS apa? Jawabannya adalah di luar. Kemudian kalau titik M pada garis dengan garis QR adalah terletak atau pada garis QR. Nah, itu sudah kedudukan titik dengan garis. Sekarang kedudukan titik dengan bidang. Dengan bidang. Kedudukan titik dengan bidang. Coba perhatikan kalau titik Q dengan bidang P, Q, U, T. Titik Q dengan bidang P, Q, U, T. Itu adalah pada ya, pada atau terletak. Boleh istilah dengan terletak ya. Terletak. Kalau titik P dengan bidang SRVB itu adalah di luar. Karena dia tidak berada, ini titik P ini berada bidang PQT atau berada pada bidang PQRS, tetapi dia tidak berada pada bidang SRVB. Nah, jadi sama dengan garis dan bidang atau titik dan garis, titik dan bidang itu dengan menggunakan dua istilah, di luar atau terletak pada. Nah, yang ketiga, kita hubungkan antara garis dengan garis. Garis dengan garis. Kedudukan garis dengan garis. Coba perhatikan garis U dengan UP dengan garis QR. Ini di luar. Di luar itu ada dua versi. Yang pertama adalah apa? Sejajar. Sejajar. Bisa juga bersilangan. Nah, yang mana yang bersilangan? Jadi UP dengan QR ini sejajar. Tidak berimpit ya, maksudnya tidak berimpit tapi sejajar. Kemudian kalau yang bersilangan yang gimana? UPI misalnya, UPI dengan bersilangan itu adalah Vicky. Dia bersilangan.
Coba perhatikan. Upi dengan Piki. Dia tidak memotong, tetapi tidak searah. Jadi itu bersilangan. Bersilangan itu seperti ini. Nah, ini bersilangan namanya. Kalau yang kayak gini, sejajar, 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 sejajar ya, sejajar. Nah, kalau arahnya berlawanan, itu bersilangan. Kemudian kita lanjutkan. Ada garis yang berpotongan. Jadi kalau berpotongan, kita perhatikan. Garis V, Q dengan Q, O. Dia berpotongan. Kita perhatikan garis PQ itu berpotongan dengan QO. Titik potongnya di mana? Di Q. Ya, di Q. Jadi kedudukan titik dengan garis sudah, kedudukan titik dengan bidang sudah, garis dengan garis itu ada tiga. Yang pertama bersilangan, berpotongan, dan sejajar. Bersilangan, berpotongan, dan sejajar. Ini nggak ada istilah di luar itu untuk titik ya. Jadi sejajar, bersilangan, dan berpotongan. Nah, titik potongnya ini berpotongan, titik potongnya potong di Q. Nah, garis. Sekarang garis yang keempat, kedudukan garis dengan bidang. Nah, perhatikan garis untuk kita pakai gambar yang di atas ya. Garis UPI dengan bidang PQRS. Nah, kita perhatikan garis UPI dengan bidang PQRS. Ini bidang, ini garis, maka ini dinyatakan dengan sejajar. Sejajar ya, karena dia tidak akan pernah berpotongan, tidak akan pernah memotong. Kemudian ada garis, misalnya garis WS dengan bidang U PWTO. Garis WS ke bawah ya, dengan bidang PWTO. Ini berpotongan. Berpotongan di titik W. Misalnya ada lagi garis saya ambil garis TU dengan bidang PWTO. Ini juga berpotongan, tapi hasil perpotongannya berupa garis. Garis yaitu garis TO. Kadang-kadang sering dinyatakan juga berimpit ya, berimpit. Nah, sering dinyatakan dengan berimpit ya. Nah, berpotongan kalau berupa garis dia akan berimpit. Garis itu berimpit dengan bidang PWTO, garis TO. Nah, sekarang ada lagi yang lebih spesifik lagi. Kedudukannya gini. Misalnya ada bidang seperti ini, ruang ya. Kita bikin ruang. Misalkan ini A, B, C, D, E, F, G, H. Kita buat sebuah garis dari E ke G. Kita garis berpotongan di atas. Bidang di atas juga berpotongan. Maka kalau kita tarik garis ke bawah, garis misalnya ini O, ini P, maka garis OP itu berpotongan tegak lurus. Berpotongan
tegak lurus dengan bidang ABCD maupun bidang EFGH. Berpotongan tegak lurus ya. Juga ini misalnya garis AE. Dia berpotongan tegak lurus dengan bidang ABCD. Garis HD juga berpotongan dengan bidang EFGH. Berpotongan tegak lurus dengan bidang EFGH. Ini juga ABCD. Ya, demikian antara kedudukan garis dengan bidang. Selanjutnya kita yang terakhir adalah kedudukan yang kelima ya, kedudukan bidang dengan bidang. Nah, coba kalian lihat, perhatikan bidang yang pada gambar di atas, misalnya bidang ABCD dengan EFGH. Bidang tersebut adalah kedudukannya adalah sejajar. Nah, sejajar. Kemudian kalau bidang ABCD dengan bidang ABCD dengan bidang ABFE, dia adalah berpotongan. Jadi dapat kita simpulkan ini kalau berpotongan ya, kita potong gitu, jadi berpotongan. Jadi kedudukan bidang dengan bidang berpotongan seperti ini. Kalau sejajar kita gambarkan di luar ya. Ini bidang V, ini bidang V. Dia sejajar. Kalau dia berpotongan, ini sejajar ya. Kalau berpotongan, misalnya gini. Kadang-kadang berpotongannya yang kalau digambar di sini berpotongan tegak lurus. Nah, ini berpotongan. Hasil perpotongan dua bidang adalah sebuah garis ya. Berpotongan. Berpotongan. Kalau yang di sini adalah berpotongan tegak lurus. Nah, jadi sudah kita bisa simpulkan. Kita simpulkan bahwa kedudukan titik dengan kedudukan titik dengan garis. Kedudukan titik dengan garis. Yang pertama, titik dengan garis. Ada dua istilah. Titik dan garis ya. Ada dua istilah. Yang pertama, terletak. Terletak. Kadang-kadang sering ditulis pada. Kemudian yang kedua, tidak terletak. Istilah ya. Atau sering disebut dengan di luar. Nah, sekarang yang kedua, kedudukan titik dengan bidang juga ada dua, terletak atau pada. Yang kedua, tidak terletak atau di luar. Kemudian ini titik dengan garis, titik dengan bidang. Sekarang garis dengan garis. Ada tiga konsep. Yang pertama, berpotongan. Yang kedua, sejajar. Dan yang ketiga, bersilangan. Bersilangan. Sekarang kalau garis dengan bidang, garis dengan bidang ada tiga, yaitu berpotongan. Yang kedua, sejajar. Ada lagi lebih spesifik adalah berpotongan tegak lurus. Tegak lurus. Kemudian yang kelima adalah
bidang dengan bidang. Yang pertama sejajar, yang kedua berpotongan. Berpotongan ini ada istilah juga ada juga yang dinamakan dengan berpotongan tegak lurus. Tegak lurus. Tadi sudah diberi contoh. Demikian kita sudah menyelesaikan materi kedudukan, titik, garis, dan bidang. Sekian, terima kasih.